Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Islam ke Matlaul Anwaran, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zain MM. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sifa Mujiah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini, saya akan menjelaskan isi buku yang saya baca yang berjudul Dirosah Islamiyah 1. Di bagian bab 1 ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Matlaul Anwar, yaitu pada saat kondisi umum masyarakat Banten. Masyarakat wilayah Banten sebelum datangnya agama Islam adalah daerah kadipaten di bawah kerajaan Jajaran yang berpusat di Bogor. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu di Jawa Barat, sebagai kelanjutan kerajaan Hindu sebelumnya, yang disebut Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan ini didirikan oleh Purnawarman kurang lebih abad ke-5 Masehi. Masyarakat Banten sendiri tidak banyak diketahui menganut agama apa, karena tidak ditemukan adanya bekas tempat peribadatan atau pemujaan. Yang kedua yaitu merajalelanya kejahatan sebagai akibat dari langkanya lembaga pendidikan yang memadai dan kurangnya putra atau putri bangsa yang mendapatkan kesempatan belajar secara wajar. Maka mutu kehidupan masyarakat menjadi rendah sekali. Kejahatan, pelanggaran hukum, maksiat terjadi di mana-mana. Perampokan, pembunuhan, perkelahian hampir setiap hari terjadi. Yang ketiga yaitu kondisi pendidikan politik etis yang dijalankan oleh pemerintah Belanda, yang diantaranya membuat irigasi untuk mendukung pertanian rakyat dan menyelenggarakan sekolah bagi bumi putra. Ternyata tidak banyak memberikan manfaat bagi penduduk desa. Hal ini terjadi karena yang bisa menikmati sekolah itu hanya sebagian kecil rakyat saja, terutama orang yang berada di kota dan siap jadi calon embetenar atau pegawai Belanda. Proses berdirinya Matlaul Anwar. Berdirinya madrasah pertama, keadaan sebagaimana tersebut dalam ungkapan terdahulu tentu sangat menggelisahkan masyarakat dan mematikan semangat umat, dan pada gilirannya akan menghilangkan ajaran Islam yang telah ditanamkan oleh para pejuang terdahulu. Oleh karena itu, orang yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji atau mukim di Mekah yang lama menimba agama Islam sudah tentu merupakan sesuatu yang sangat menarik perhatian bagi masyarakat Banten. Di tengah hiruk pikuknya dan gaulnya kemungkinan di dalam masyarakat yang dilanda kemiskinan, kebodohan, dan kejumudan yang diselimuti oleh kabut kegelapan dan kebingungan, muncullah seberkas sinar harapan yang diharapkan yang akan membawa perubahan di hari kemudian. Tersebutlah Kiai Haji Entol Muhammad Yasin yang baru kembali dari menghadiri rapat yang diselenggarakan di Bogor oleh para ulama yang mendambakan kehidupan umat yang lebih baik. Gerakan yang dipelopori oleh Haji Saman Hudi dalam rangka mendirikan Syarikat Dagang Islam pada tahun 1908 Masehi. Berdirinya Matlaul Anwar untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bentuk klasikal, atau madrasah para kiai merasa tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang itu. Akhirnya dilakukanlah musyawarah di bawah pimpinan Kiai Haji Entol Muhammad Yasin dan Kiai Haji
TB Soleh, serta para ulama yang ada di sekitar Menes, bertepat di kampung Kananga. Akhirnya setelah mendapatkan masukan dari peserta musyawarah untuk mengambil pulang seorang remaja yang sedang belajar di Makkah Al-Mukarramah. Ia telah menimba ilmu Islam di tempat asal kelahiran agama Islam kepada seorang guru besar yang juga berasal dari Banten, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang ulama pemuda. Yang dimaksud adalah Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Mas Jamal, yang lahir pada tahun 1868 Masehi di Kampung Janaka, Kecamatan Jiput, Kewenangan Caringin, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Mas Jamal kembali dari Tanah Suci sekitar tahun 1910 Masehi dengan kehadiran seorang muda yang penuh semangat yang berjuang mengadakan pembaruan Islam. Bersama kiai-kiai sepuh dapatlah diharapkan untuk membawa umat Islam keluar dari alam gelap gulita menuju hidup yang terang benderang, sesuai ayat Al-Quran. Pada tanggal 10 Ramadan 1334 Hijriah bersamaan dengan tanggal 10 Juli 1916 Masehi, para kiai mengadakan suatu musyawarah untuk membuka sebuah perguruan Islam dalam bentuk madrasah yang akan dimulai kegiatan belajar mengajar pada tanggal 10 Syawal 1334 Hijriah atau 9 Agustus 1916 Masehi. Sebagai mudir atau direktur adalah Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Kiai Haji Mas Jamal, dan presiden beristrinya adalah Kiai Haji Entol Muhammad Yasin di Kampung Kaduhau, Menes, serta dibantu oleh sejumlah kiai dan masyarakat di sekitar Menes. Nama pendiri Matlaul Anwar yaitu Kiai Haji Muhammad TB Soleh, Kiai Entol Haji Muhammad Yasin, Kiai Tegal, Kiai Haji Mas Abdurrahman, Kiai Haji Abdul Mukti, Kiai Haji Soleman Cibinglu, Kiai Haji Daud, Kiai Haji Rusdi, Entol Danawi, Kiai Haji Mustagfiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.